Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan dilantik menjadi pengurus FKTS Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Dan saya sekarang menjadi salah satu pengurus ya di bidang pariwisata. Ya, ini tempat pelantikannya sini di Pendopo Baru nih. Kabupaten Tasikmalaya Sehat atau yang kita kenal dengan FKTS periode 2025-2028 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dicurahkan kepada junjungan dan panutan alam Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua TP PKK Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Ketua Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat, Ketua Bidang 1 TPPKK Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Wakil Ketua Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Pak Sekda, Kapolres Tasikmalaya yang dalam kesempatan ini diwakili Kabag SDM. Terima kasih. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Pak Rudi, Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dr. Heru, para kepala SKPD yang hadir dari lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, hadir dari Dinkes, dari Dishub, dari PU, dari Kalak Makassar, dan Pertanian, dan dari BPS, ya, serta para pengurus Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat yang baru dilantik sejumlah 18 orang. Pertama, saya atas nama pribadi sebagai Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus yang bersedia berkhidmat mengabdikan diri untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Tasikmalaya agar senantiasa menjadi tempat yang nyaman, yang betah, genah, renah, temanina, yang sehat lahir dan batin. Amin. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama tim pembina dan Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat atas kerja keras dan dedikasinya pada periode yang lalu. Saya yakin tanpa peran serta yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga sampai tingkat desa, upaya kita untuk mencapai predikat kabupaten sehat tidak mungkin akan bisa terwujud. Yang berikutnya tentu saya berharap pengurus yang baru dilantik ini dapat bersinergi dan kolaborasi dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Karena pencapaian Kabupaten Sehat merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang kuat, bukan hanya tergantung pada pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya semata. Sinergi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta adalah kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan, terlebih di masa yang makin hari makin susah dikendalikan. Tentu saya berharap ke depan kita harus memperkuat program-program yang sudah berjalan baik. Yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik dipertahankan. Selain itu kita perlu melakukan inovasi dan ikhtiar untuk menjawab tantangan-tantangan baru di bidang kesehatan, terutama yang masih menjadi beban kita hari ini adalah terkait penurunan percepatan penurunan stunting. Angkanya yang masih cukup tinggi.
Dan satu lagi dalam catatan saya tadi ada penyakit menular TBC dan HIV yang betul-betul harus kita antisipasi sangat luar biasa. Kami berharap forum ini dapat menjadi ruang diskusi yang produktif untuk menghasilkan program-program yang strategis tepat sasaran sehingga keberhasilan yang telah diraih dapat dipertahankan dan tentunya berharap ditingkatkan. Kita tahu Kabupaten Tasikmalaya luasnya luar biasa, terbentang dari barat ke arah selatan, dari Salau sampai Cikalong, dari utara Gentong sampai Karangjaya. Tidak mudah menjaga Kabupaten Tasik yang begitu luas seperti ini. Maka ikhtiarnya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, manfaatkan promosi kesehatan di berbagai lini, baik di offline atau di online. Hari ini tidak ada lagi alasan jarak yang jauh, karena ada media-media yang membuat kita menjadi lebih dekat. Sekali lagi, tolong jaga Kabupaten Tasikmalaya, bantu kami. Saya sering menyampaikan di mana-mana 3L: jaga lembur, jaga leweng, jaga cai, atau jaga lung, atau jaga walungan. Karena 3 itu jika lemburnya terjaga, maka insya Allah tempat tinggalnya akan betah, genah, merenah, temadinah untuk tinggal. Jaga leweng, jika hutannya terjaga, maka mata airnya akan tetap terjaga sebagai sumber kehidupan. Dan jaga lewi atau jaga walungan, jaga kali, supaya air yang ada di kali bisa menjadi sumber kehidupan, tidak tercemar, tidak menghadirkan bau yang pada akhirnya menjadi sumber penyakit untuk masyarakat yang terlintasi oleh daerah aliran sungai. Itu saja pesan saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat bekerja. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam seluruh ikhtiar kita dan Allah menjaga kita selalu dalam kebaikan. Allahumma bi'illah mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau mau bicara Indonesia sehat, tentu provinsinya harus sehat, provinsi sehat, tentu setiap kecamatannya harus sehat, kabupaten kotanya harus sehat, kabupaten kota sehat, tentu kecamatannya harus sehat, kecamatan harus sehat, tentu setiap desanya harus sehat, dan desa harus sehat, tentu setiap RT RW-nya harus sehat, RT RW sehat, tentu keluarganya harus sehat, dan keluarga sehat, tentu individunya harus sehat. Jadi kalau begitu tanggung jawab kesehatan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua orang. Jadi sebagai individu yang punya tanggung jawab. Nah, bagaimana peran dengan FKTS di sini? Baik, kalau kita lihat, kurang sensitif ya kayaknya. Oke, secara kelembagaan di sini kebetulan ada tim pembina, bahwa yang namanya dari pusat kemudian ke provinsi ada tim pembina provinsi. Bagaimana keterkaitan antara tim pembina provinsi? Bagaimana nanti hubungan tim pembina provinsi dengan tim pembina kabupaten juga dengan FKTS Kabupaten Tasikmalaya? Di tingkat kabupaten ada yang namanya tim pembina kabupaten kota yang kolaborasi. Ya, jadi posisi di bawah itu bukan subordinat, bukan sebagai bagian yang lebih rendah, tetapi kita bersama-sama tim pembina dengan forum menjadi satu kesatuan. Maka dikatakan sebagai entitas sosial yang bergerak pada tujuan yang sama. Kalau pepatah mengatakan, kalau tidak jelas perubahan mana yang mau dituju, mana angin manapun boleh Anda berangkat. Kalau kita tidak pernah tahu mau kemana, tidak akan pernah tahu sudah sampai di mana. Dan orang sukses adalah orang yang punya tujuan, dan sukses bermakna 2 kata, selesai dan sesuai. Jadi kalau apa yang kita lakukan sudah selesai tapi belum sesuai, maka belum sukses. Oleh karena itu mari kita sukseskan dengan tadi, selesai dan sesuai. Baik, sekali lagi ya supaya diingat bersama, kalau tidak jelas pelabuhan mana mau dituju, mana angin manapun boleh kita berangkat. Kalau kita tidak pernah tahu mau kemana, kita tidak akan pernah tahu sudah sampai di mana. Orang sukses adalah hanya orang yang punya tujuan, dan sukses bermakna 2 kata, yaitu selesai dan sesuai. Nah, baik, tepuk tangan dulu bagi kita semuanya. Oke, baik. Nah, ketika bicara kecamatan, maka di bawah kabupaten itu ada kecamatan. Di bawah Bapeda itu ada kecamatan.
Kemudian di forum Kabupaten Sehat ada yang namanya forum komunikasi kecamatan sehat. Di tingkat desa ada kelompok yang namanya Pokja Desa. Oleh karena itu maka tadi kesehatan dibangun dari mana? Dari desa ke kecamatan, ke kabupaten kota, kemudian ke provinsi, baru kemudian akan terwujud yang namanya Indonesia Sehat. Baik, kita lanjut. Nah, strategi pendekatan yang dilakukan apa? Ada dua strategi pendekatan klasikal. Yang pertama adalah pendekatan institusi yang disebut dengan institutional approach. Yang kedua adalah yang disebut dengan community approach. Jadi pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang menggunakan otoritas, yang menggunakan kewenangan. Jadi wajar kalau kemudian tim pembina camat kumpul, kan begitu ya? Kalau tim pembina desa kumpul, karena pendekatannya otoritas, artinya sesuatu yang itu bisa dilakukan oleh tim pembina. Kalau forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat minta camat kumpul, siapa ente, kan begitu ya. Tapi kalau forum komunikasi kecamatan sehatnya, maka itu bagian dari forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat. Itulah kenapa mesti kita tahu persis posisi kita di mana, lalu tugas pokok dan fungsi kita di mana. Nah, hanya saja pendekatan institusi itu nggak sustain, artinya tidak dapat langgeng. Karena apa? Karena memang hanya mempercepat proses, lalu kemudian kelemahannya tadi kesan ada paksaan. Maka forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat dengan melakukan pendekatan komunitas, bagaimana kita membangun awareness, membangun kesadaran pada setiap individu, pada setiap keluarga, pada setiap kepala desa barangkali, pada setiap camat barangkali, termasuk bisa membangun awareness pada Pak Bupati sendiri. Ya katakanlah ibu ketua forum siapa sih, kalau nggak sempat di forum ini ya nanti saja di rumah, lebih dekat lagi jangan di rumah, di ruang yang lebih kecil lagi begitu ya. Untuk melakukan advokasinya, hanya membangun sebuah awareness. Baik, ini saya kira posisi yang harus kita samakan pemahamannya. Alhamdulillah kami ketemu dengan Ibu Ketua FKTS ya, Tasikmalaya, sama Pak Dadan sebagai apa Pak Dadan? Ketua harian. Ketua harian. Membantu Ibu Iya, Ketua. iya. Ini terima kasih Bu, karena Tasikmalaya sudah menjadi kawasan aspiring geopark Galunggung menuju geopark nasional dan global, terutama adalah kesehatan kebersihan. Karena di wisata ada sabta pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Sesuai dengan program ini, bagaimana attitude Ibu tentang kesehatan ini untuk wisata dan Tasikmalaya? Kalau untuk saya pribadi, ya saya menginginkan wisata di Kabupaten Tasik itu tidak kotor, tidak harus terlihat asri, harus terlihat bersih, harus terlihat indah, karena itu akan membawa wisata dari luar itu untuk datang ke kita. Mudah-mudahan seperti ini, karena kalau bersih menjadi kenangan dan mereka kembali lagi ke Tasikmalaya. Betul Pak. Ya. Pak Dadan. Oke. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Ketua. Yang penting bukan soal konsepnya, soal perwujudannya. Ya. Nah, forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat juga kita bantu supaya wisata kita tadi nyaman, sehingga kita bisa memancing mereka untuk datang. Kan ada gula, ada semut tuh, maka kita ciptakan gulanya bersih. Semutnya pasti datang. Nah, semutnya pasti datang. Oke, sip, luar biasa. Ya, terima kasih Oke. Ibu Bupati ya. Iya. Sama Pak Dadan. Karena Ibu Ketua Forum itu sebetulnya adalah Ibu Bupati juga. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi geopark Amin. Amin. Galunggung sampai geopark global Bu. Siap. Ya. Salam geopark Bu. Oke. Kayak gimana? Iya. Begini. Tiga ke atas. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan dengan Sekretaris FKTS ya, Pak Acep. Ya. Alhamdulillah kita sudah dilantik barusan ya oleh Pak Bupati. Ya. Ini sangat terkait dengan geopark Galunggung supaya sektor personalnya muncul. Yaitu dibantu oleh Forum Kabupaten Tasik Sehat supaya salah satunya tercapai ya. Namanya apa? Sabta pesonanya. Bagaimana tanggapan Pak Aceh barusan ya? Bagus, kita Ya. bisa nyambungkan dengan program Pak Sapari yang notabene di mantan Kadis Pariwisata. Iya. Kemudian ya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi antara FKTS dengan Geopark Tasikmalaya. Iya.
sekali lagi mudah-mudahan Pak Bupati juga Ibu Ketua bisa merespon program-program yang akan kita laksanakan ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum mudah-mudahan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geopark. Salam Geopark. Ya.